Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Hamiza Saputra dengan NIM belakang 147. Yang kedua ada Mbak Mita Lestari dengan NIM belakang 148. Dan yang terakhir ada Mas Rangga Reksa Buana dengan NIM belakang 149. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang sistem rekrutmen pegawai. Nah, yang pertama, A. Perlibatan karyawan dalam proses pengembangan inovasi produk layanan. Berdasarkan literatur inovasi layanan, model bertahap inovasi layanan yang dikembangkan oleh Alam dan Perry 2002 digunakan sebagai kerangka penelitian. Model dipilih karena menunjukkan proses pengembangan inovasi produk dan menyajikan pandangan yang komprehensif dari linear serta tahapan perkembangan yang bersamaan. Nah, ini tabel perkembangan dari teori tadi ya. Yang pertama ada strategic planning strategis. Yang kedua ada idea generation. Yang ketiga ada idea screening. Yang keempat ada business analysis bisnis. Yang kelima ada formation of cross functional team. Yang keenam ada service design and process system design. Yang ketujuh ada personal training. Yang kedelapan ada service testing and pilotment. Yang kesembilan ada test marketing. Dan yang terakhir yang ke-10 adalah commercialization. Nah, B. Proses pengembangan inovasi produk layanan di Bank A. Nah, kami menggunakan referensi penelitian yang menunjukkan di mana menggunakan penelitiannya itu menggunakan Bank A dan Bank B. Nah, saya akan membahas tentang yang Bank A terlebih dahulu. Di Bank A, perencanaan strategis dianggap sebagai komponen penting dari proses pembangunan. Nah, berbagai sumber digunakan untuk mendapatkan kawasan tentang pergerakan pesaing sehubungan dengan penawaran produk baru. Salah satu manajer senior yang mengapresiasi peran manajemen puncak mengatakan, kepemimpinan dari chairman merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong inovasi di bank ini. Karyawan garis depan yang bekerja di cabang seringkali menjadi orang pertama yang mengetahui masalah pelanggan dan menyarankan produk dan layanan baru untuk memenuhi. Yang pertama, ada inovasi pada produk layanan untuk pelanggan retail, dan yang kedua ada inovasi produk layanan untuk pelanggan korporat. Nah, yang pertama, inovasi produk layanan untuk pelanggan retail. Karyawan dianggap sebagai sumber utama untuk menghasilkan ide-ide baru. Kepala pengembang produk memainkan peran kunci dalam mengubah ide produk menjadi kenyataan. Setelah persetujuan dan implementasi selanjutnya, fase audit penting untuk memastikan bahwa kontrak dilaksanakan sesuai aturan dan tentunya sesuai dengan syariah. Karyawan ditawari pelatihan untuk implementasi yang lancar karena audit telah mengungkapkan beberapa gangguan. Hal ini mengakibatkan keberhasilan implementasi produk layanan baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Mita Lestari ingin menjelaskan mengenai inovasi produk layanan untuk pelangganan korporat. Berkenaan dengan bisnis korporasi di Bank A, pemindaian lingkungan dan orientasi manajemen puncak ke masa depan merupakan elemen penting dari perencanaan strategis. Proses pengembangan dimulai setelah menerima permintaan dari salah satu pelanggan korporat. Selanjutnya mengenai skema perencanaan korporat, yaitu dimulai dari perencanaan atau strategis, kemudian melalui pelanggan, kemudian ia melakukan analisa bisnis, selanjutnya alternatif yang ditawarkan ke pelangganan dan juara produk, kemudian akan masuk ke dalam pilihan pelanggan. Selanjutnya mereka akan membicarakan mengenai kontrak dokumentasi yang
akan disetujui oleh beberapa pihak. Selanjutnya ulasan syariah dan persetujuan dan penerapan, audit, dan selanjutnya yang terakhir yaitu pelanggan akan memberikan masukan. Kasus salah satu pelanggan korporat sebuah perusahaan penerbangan meminta pembiayaan untuk pembelian pesawat. Strategis perencanaan terdiri dari produk Dewan Syariah. Pelanggan meminta, yaitu bank harus menawarkan produk keuangan korporasi dengan kontrak yang dirancang dengan cermat. Yang ketiga yaitu analisis bisnis. Jika terjadi kesalahan, bank dapat pergi ke pengadilan di negara yang bersangkutan. Kepala pengembangan produk memainkan peran kunci dalam mengubah ide menjadi produk layanan produk perusahaan. Dia bekerja erat dengan tim multifungsi yang terdiri dari anggota dan departemen risiko, pemasaran, dan audit. Selanjutnya itu alternatif yang ditawarkan. Setelah analisis bisnis yang cermat dan pengembangan yang diharapkan ke bank, alternatif yang berbeda atau berdasarkan instrumen keuangan yang berbeda akan ditawarkan kepada pelanggan korporat. Pilihan pelanggan. Dalam hal ini, nasabah memilih produk dengan keuangan sindikasi yang disebut suku. Yang terakhir yaitu kontrak dokumentasi. Kontrak dokumentasi yang diusulkan ditinjau dan disetujui oleh Dewan Syariah. Ulasan syariah dan persetujuan dilakukan oleh Dewan Syariah. Penerapan, barulah setelah itu diterapkan apa yang diminta pelanggan. Audit kemudian dilanjutkan dengan tahap pencairan atau implementasi dan tahap audit. Masukan pelanggan. Pada akhir proses pengembangan, umpan balik pelanggan dimasukkan dalam perencanaan strategis untuk perusahaan bank. Jadi kita lanjutkan dari Mbak Mita. Yang C, proses pengembangan inovasi produk layanan di Bank B. Jadi manajer itu merangkum banyak pendekatan bank terhadap dua tahap pertama dari proses inovasi agar strategis dan generasi ide. Yang pertama adalah membuat catatan konsep. Apa sih catatan konsep itu? Catatan konsep adalah ringkasan 3-4 halaman dari ide produk, termasuk harga dan keuntungan yang diharapkan. Beberapa elemen penting dari konsep note meliputi pengenalan, latar belakang atau bisa disebut latar belakang, komponen produk, tujuan, target penjualan, harapkan agar uang pendapatan kostor dan pendapatan bersih. Kedua, penulisan program produk. Proses selanjutnya adalah penulisan program produk. Proses pengembangan produk dimulai dengan sesi brainstorming untuk merancang strategi peluncuran. Kegiatan lainnya meliputi finalisasi, desain sistem, strategi komunikasi, percetakan materi komunikasi, dan pelibatan biro iklan. Semua materi itu adalah komunikasi seperti ada poster, iklan, terus iklan luar ruangan, dan banyak hal yang untuk menjadi tujuan mempromosikan perusahaan yang disetujui oleh Dewan Syariah. Seperti yang diceritakan oleh senior marketing manager Bank B, dia berkata bahwa suatu kali kami mengajukan foto seorang gadis yang mengenakan jeans, namun akhirnya tidak disetujui oleh Dewan Syariah. Selanjutnya adalah membuat inovasi produk. Ini adalah prosesnya. Yang pertama adalah membuat inovasi produk layanan untuk pelanggan korporat Bank B menggunakan proses yang sedikit berbeda untuk nasabah korporasi. Yang dijelaskan oleh manajer senior di Bank B, dia berkata bahwa dalam hal nasabah retail kami mendapatkan persetujuan payung dan syariah. Tetapi dalam kasus nasabah korporat setiap transaksi adalah unik-unik. Meskipun pertimbangan awal dalam perencanaan strategis, tetapi juga memasukkan kebutuhan pelanggan dalam kasus pelanggan korporat. Manajer hubungan .index sebagai juara produk. Kedua, tahap selanjutnya adalah dari audit dan umpan balik. Mungkin masih bingung bagaimana sistemnya. Jadi di sini adalah dalam rangka ini mengembangkan produk layanan korporasi. Dan Bank B menggunakan pendekatan yang cermat dan solusi dimasukkan untuk meminimalkan risiko bagi bank. Selain itu, produk layanan akhir adalah sesuai syariah. Jadi semuanya memang tergantung
dari syariah, sistemnya syariahnya seperti apa, agar meminimalkan resikonya untuk bank, untuk perusahaan. Jadi agar lebih baik seperti itu. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di via grup. Dan semoga saja materi saya sangat untuk membantu untuk kedepannya. Dan terima kasih kami kelompok 2 untuk undur diri. Jadi jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan dan mungkin ada suara yang mengganggu, tolong dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.